الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ودبر الأمور بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. Amin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Madarijus Salikin. Kalau kemarin bab yang kita bahas adalah bab ilham, yaitu bagaimana ilham itu sebagai tanda keberhasilan seorang hamba yang bisa berbincang-bincang dengan Allah melalui ilham. Sehingga Rasulullah mengajarkan ilmu ini kepada Husain bin Munzir, Sayyidina Husain bin Munzir. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Kenapa ilmu ini penting? Ini bukan sebagai wirid sebenarnya, bukan dibaca diulang-ulang, Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Kadang-kadang kita keliru, padahal ya Allah, ini doa sebenarnya, doa agar kita dapat ilham setiap saja melakukan satu aktivitas sebagai rusdi. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Jadi nanti akan ditunjuki. Quran itu sebagai petunjuk, tapi di dalam Quran itu ada kajian tersendiri untuk bagaimana mendapatkan ilham itu. Ini Al-Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Tetapi Quran itu ada dalam diri saya. Coba perhatikan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nih, saya baca Quran nih. Wa nafsi wa ma sawwaha. Saya membaca. Apa isinya? Demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha, maka diilhamkan oleh Allah fujuraha, kejahatannya. Nah, jahat itu dari mana? Ya ada dalam diri kita. Nah, Quran itu menunjukkan keadaan batin seseorang. Wa taqwaha, dan Allah juga berikan ilham. Balik lagi, ilham itu ada di diri saya, dalam batin saya, yaitu ilham taqwaha. Bagaimana saya dapat memperolehnya ilham takwa? Di situ kita bisa merasakan qad aflaha man zakkaha. Balik lagi, dibalikkan lagi oleh Allah, balik ke hatimu. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, balik kepada jiwa. Jadi bukan lagi kita baca Quran itu, kita baca ilham ada dalam Quran, tapi dibalikkan oleh Quran bahwa dalam dirimu, wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, afala tubsirun, tidakkah kau perhatikan betul? Balil insanu ala nafsihi basira. Ini Quran menceritakan balil insanu, ketahuilah dalam diri manusia ada apa? Balil insanu ala nafsihi, atas dirinya itu ada basirah. Ada yang melihat dirimu yang sangat jernih, yang jujur, yaitu basirah, pandangan batin yang terang, namanya basirah, pandangan batin. Nah, melalui basirah ini, maka Allah berikan ilham kepada hati kita, maka balik Quran itu menjadi dasar pegangan untuk sebenarnya mengamati diri kita sendiri, keadaan batin itu. Bukan dibaca diulang-ulang, itu baru tingkat latihan untuk membersihkan jiwa. Tetapi aslinya Quran itu menceritakan bagaimana sih keadaan hatimu. Oh, hatiku sedang resah. Oh, hatiku sedang gelisah. Oh, hatiku sedang marah. Muncullah ammaratum bisu, muncul. Al-Quran juga saya ceritakan ini. Innan nafsa, kembali kepada diri saya sendiri. Innan nafsa, la nafsu saya ini nih. La ammaratum bisu,
dorongan untuk marah begitu kuatnya, dorongan untuk maksiat begitu kuatnya. Semua Quran itu yang ada diriku ini. Makanya dibuka oleh Allah melalui firman-Nya, ini loh dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu afala tubsirun. Tidak kau perhatikan dengan matamu, dengan hatimu. Nah, itu maksudnya. Sehingga kita kadang-kadang terlena dengan hanya sekedar baca Quran, tapi tidak mentafakuri ayat-ayat Allah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, fawailul liman qaraha lam yatafakkar fiha. Rasul pernah bersabda, fawailul liman qaraha, maka nerakalah orang yang membaca Quran lam yatafakkar fiha. Maksudnya jelas ya. Yang tidak mentafakuri isi Quran itu. Bahkan satu ketika Rasulullah keluar satu masjid, yaitu pulang dari masjid, fasahasa bibasarihi summa qal hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ini saatnya ilmu dicabut pada diri manusia. Saat itu Rasulullah tiba-tiba terperangah, ada wahyu turun, lalu wajahnya mendongak ke atas langit, hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Ini saatnya ilmu hilang, dicabut pada diri manusia. Lalu ada seorang sahabat, mana mungkin ya Rasul ilmu akan hilang pada diri kami? Wa qad qara'nal Qur'an wala nukri'anna nisa'ana wa abna'ana. Padahal kami itu sudah baca Quran dan saya bacakan, saya ajarkan Quran ini kepada istri kami dan anak-anak kami. Begitu berkata demikian, Rasulullah itu marah. Yaitu beliau mengatakan, sakilatska ummuka ya Ziyad, in kuntu na'uduka min fuqahai ahlil Madinah. Kami sudah jadikan kamu ahli fikih, ahli yang hebat di kota Madinah ini. Nah, ini yang akhirnya menjadi pemikiran kita, bahwa yang hanya baca Quran saja, sampai ia mengatakan dan Rasul sampai marah. Wa madza tughni anhum, apa yang manfaat bagi mereka itu bacaan hadhi Taurat wal Injil indal Yahudi wan Nasara, kata Rasulullah. Ini kitab yang dimiliki Yahudi wan Nasara, mereka juga hafal Alkitab. Nanti jangan sampai kamu seperti mereka. Famadza tughni anhum, apa yang dibaca, apa manfaatnya bagi mereka? Maka Rasul mengatakan, bi awwal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Lalu Rasulullah mengatakan, awal mula ilmu yang hilang itu bukan Quran yang hilang, bukan bacaannya, hafalannya, tidak akan hilang, tetap bertahan sampai kapanpun. Bukan itu yang hilang, itu yang dimaksudkan. Makanya Rasulullah marah kepada Ziyad bin Labid. Bi awwal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah khusyuknya. Sehingga engkau nanti masuk ke suatu masjid lalu salat berjamaah bersama, fala tara fihi rajulan khashi'an, engkau tidak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Kenapa? Akhirnya bab ilham tidak difahami, karena itu masuknya kepada ilmu batiniah. Ilham itu sebagai petunjuk, Allahumma alhimni rusdi wa qini sarran nafsi. Ya Rab, Allahumma, dan Rasulullah mengajarkan. Sayyidina Husain bin Munzir diajarkan tentang setelah ia masuk Islam. Allahumma alhimni rusdi, ya Allah beri aku ilham sebagai petunjuk bagiku. Wa qini sarran nafsi,
dan lindungi aku dari keburukan hatiku. Karena keburukan hati itu yang mengotori sehingga ilham takwa tidak tampak bagi hati orang yang telah disingkapkan batinnya. Hari ini kita kembali kepada makna yang akan lebih dalam tentang masalah bab ilham. Tapi di sini kita bahas bab mukasyafahnya, tersingkapnya batin agar mendapatkan bab ilham. Jadi bab ilham itu berkaitan dengan mukasyafah, tersingkap. Kasyaf itu artinya tampak. Tapi ketika mukasyafah maka tertampaklah keduanya oleh Allah, dikasih cahaya sehingga ia tampak petunjuk itu terhadap diri kita. Mudah-mudahan ini bisa kita bahas lebih dalam. Dan jangan sampai seperti orang asing membahas bab ini, karena ini benar-benar harus dimulai. Ini gampang kok sebenarnya. Ilmu Quran itu sebenarnya gampang. Itu bisa dikaitkan dengan langsung ke hati kita. Misalkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Fi qulubihim, langsung ke dalam hati itu. Di dalam hati maradun. Sama kan? Fi qulubihim. Quran itu begini. Kita baca Quran itu langsung tertuju pada diri sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dia bertambah sakit. Hati itu ada. Sakit hati itu ada. Gelisah itu ada, munafik itu ada. Semua kalimat-kalimat yang Quran semua menceritakan tentang batin ya, menceritakan keadaan batin. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Itu kan menceritakan batin. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Nah kita baca Quran, maksudnya sakilatska umuka di sini Allah marah terhadap Ziyad bin Labid sehingga mengatakan sakilatska umuka. Lah kenapa engkau Quran tidak engkau tafakuri gitu loh. Lam yatafakkar fiha. Fawailun liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Maka celakalah orang membacanya tapi tidak merenungi maknanya, agar kita tahu bahwa Quran itu nasihatnya untuk saya, untuk pribadi. Jadi bukan indah-indahan, tetapi kita melihat bagaimana kita bisa membaca yang untuk kita pribadi sehingga kita bisa laksanakan dan mengontrol hati kita. Oh, hati kita seperti ini. Juga berpuasa, nyambung. Berpuasa itu untuk pribadi. Saya berbohong, bisa. Pura-pura puasa, saya bisa. Saya setelah sedang puasa itu betapa penatnya puasa itu kerasa. Dan kita tahu itu kenapa. Guru saya mengatakan bahwa kalau engkau tiba-tiba puasa kok nggak kuat ya. Kata guru saya sederhana, kita nggak ngerti dulu kan. Itu karena hatimu kotor. Sederhana sekali pertanyaannya. Apanya yang kotor padahal saya puasa? Ternyata ketika kita puasa sebagai tazkiyah, dibersihkan dengan puasa, rela dengan puasa itu, engkau tidak akan lapar, engkau tidak akan capek dengan puasa itu. Bahkan nikmat luar biasa. Ini soal batin juga. Maka kembalikan lagi, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sudah kita bahas. Hasilnya apa sih? Maka hasil yang ditarget adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dapat ilham takwa, kan ada dua tuh ilham tuh. Ilham fujur dan ilham takwa. Bagaimana saya dapat ilham takwa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di sini barang siapa yang dapat ilham takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah buatkan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan diri hidupnya kepada Allah, Allah sempurnakan dengan rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Gitu.
Fahu hasbu, dan dia akan mencukupinya dari kekurangan itu. Itulah, ini kesimpulan dari bab ilham, yaitu huwal i'lamus sari'ul khafiyyu, yaitu suatu pengetahuan yang datangnya cepat. Maka qad aflaha man zakkaha. Nah, sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Ya, bersih jiwanya inilah sekarang yang kita rasakan sekarang ini. Yang sekarang kita rasakan, Ustadz saya tidak bisa khusyuk, Ustadz saya kok susah menahan marah, Ustadz kok saya kasmaran lagi nih dengan wanita lain ini, gak kuat saya untuk menghalaunya. Nah kayak gitu, itu kan ilham fujur yang mendorong untuk menyeleweng, yang mendorong untuk berbuat yang maksiat. Itu didorong, gak kuat. Dorongan itu otak orang cerdas pun tidak mampu menghalaunya. Ia begitu saja masuk ke dalam hati yang mendorongnya untuk berbuat maksiat. Begitu kuatnya dorongan itu sampai ia tak tahan menahan amarah itu. Itu namanya ilham. Ilham fujuraha illa ma rahima rabbi, kecuali Allah memberikan rahmat kepada nafsu itu. Sehingga ketika tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang. Nah ini, kalau sudah bersih, kita dipanggil jiwa kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah, irji'i, maka ruh kita dipanggil oleh Allah untuk mendekat. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan, yaitu dengan ridho. Otomatis jiwa yang tenang itu ia ridho kepada Allah, maradiyah, dan Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, sekini masuklah kamu kepada kelompok orang ini, kelompok orang radiyatan maradiyah. Kalau sudah masuk kelompok radiyatan maradiyah, kamu ridho dan Allah ridho, itu nanti ketemu seorang yang radiyatan maradiyah, kamu akan ketemu, maka di situ kelompokmu. Orang yang sudah masuk wilayah hal ini, keadaan ini, maka saling kenal. Ia saling kenal walaupun ia tidak pernah jumpa. Kenapa bisa kenal? Karena jiwanya dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang mengotori jiwanya. Nah, jiwa yang sudah sampai melepaskan ilham fujurnya, sehingga dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Panggilan yang diberikan oleh Allah kepada jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada perbedaannya, wahai jiwa yang mutmainnah. Panggilannya pun menggunakan panggilan muannas salim, maknanya panggilan wanita. Bentuk yang digunakan adalah panggilan untuk wanita. Jiwa itu bentuknya universal, jiwa itu bentuknya tak terbatas, sehingga ia dipanggil wanita. Bukan wahai Abu Sangkan, laki-laki, mudzakkar salim namanya itu. Tetapi kalau wanita, tapi saya dipanggil wanita, apanya? Berarti bukan fisik, bukan badannya, tapi ruhuha wa lubbuha, tapi ruhnya dan lub, jadi yang terdalamnya. Di dalam batinku yang paling dalam namanya lub, dan ruhuha, lub dan ruh gak pernah terpisah. Sehingga annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla, hati itu bisa berjalan, yasiru ilallahi azza wa jalla, dia bisa berangkat sendiri. Langsung dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ayo kita terjemahkan sama-sama. Yuk saya ulang lagi ya.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa yang tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang yang suka zikir pada Allah, tatma'innul qulub, tenang hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, artinya wahai yang sudah tatma'innul qulub. Kan gitu. Siapa yang tatma'innul qulub? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wahai jiwa yang tenang, hanya dengan zikir pada Allah hatimu tenang. Yang tenang, hati yang tenang itu namanya muannas salim, wanita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Luar biasa ya. Ayo mulai dari kalimat ini. Wahai jiwa yang tenang, hanya dengan zikir pada Allah hatimu tenang. Berarti nyambung. Berarti prosesnya dari tazkiyah, pembersihan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya, sungguh merugi orang mengotori jiwanya. Sekarang yang sudah membersihkan jiwa dengan zikir, sampai Allah katakan, berhasil ini dah. Hatinya bisa berjalan sendiri. Ini yang kemarin kita kaji. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Hati itu yasiru, bisa berjalan. Hati itu yang tadinya begini nih, susah zikir itu. Hasilnya apa sih? Annal qalba. Sesungguhnya hati itu yasiru, dia berjalan sendiri. Ilallahi azza wa jalla. Jadi kalau saya berdiri begini, kalau sudah merasa bersih nih ya, hati terasa sekali tenang itu, ruh itu, annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla, hati itu begini, terasa nih. Dan dia tidak jalan sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba terjemahkan. Wahai jiwa yang sudah dapat tatma'innul qulub, tenang. Irji'i, yang manggil siapa? Tidak bisa berjalan sendiri. Irji'i, Allah sendiri yang manggil. Saat begini kita dipanggil oleh Allah, ruhku dipanggil, maka aku berjalan. Yasiru ilallah azza wa jalla. Tidak bisa bihaulihi wa quwwatihi, pakai kekuatan Allah, pakai dayanya Allah. Bihaulihi wa quwwatihi, tanpa daya Allah dan kekuatan Allah engkau tidak bisa berjalan ke Allah. Bihaulihi wa quwwatihi. Rasa ini kalau kita biarkan tenang begini, rasa tenang itu kalau dibiarkan ini terasa dari mulai kaki itu terasa, rasanya itu berjalan, rasanya berjalan dan menggetarkan secara lembut dalam badan itu sampai terasa, sampai terutama di dalam ini, terutama di dada ini terasa, dan itu terasa dan kuat sekali. Kalau orang yang kotor hatinya kuat sekali mau pergi dari sholat. Kalau hati yang tertutup, ia pengen cepat lari dari berdiri sholat. Bahkan dia cepat lari, ingin lari, pengen, pokoknya nggak betah sama Allah, pokoknya pengen pergi, nggak betah. Orang nggak betah di hadapan Allah itu diusir Allah sebenarnya. Kenapa kita nggak betah di hadapan Allah ketika sholat? Nggak betah kan, pengen cepat duduk, pengen pergi. Kata Allah, aku yang bikin tidak betah, karena aku tidak suka sama dia. Kenapa? Dia tidak pernah membersihkan hatinya. Dia tidak pernah bertaubat setiap hari, sehingga dia nggak akan betah di hadapan Allah. Diajak sholat berat sekali. Nah, ini
Ketemu sudah kuncinya ya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Jadi kalau saya misalkan diam begini ya, kalau sudah ada kalimat irji'i berarti Allah yang manggil. Irji'i, jiwa saya berjalan sendiri, yasiru ilallah. Ini kalau dibiarkan begini, terasa tuh jalannya itu. Ila rabbiki. Jiwaku di dalam ini yasiru, dia berjalan karena ada panggilan. Irja'i ila rabbiki. Jelas. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, yang manggil itu Allah. Enggak bisa kita sendiri, enggak bisa. Belum ada panggilan Pak Abu. Belum berarti. Kok enggak bisa Pak Abu? Belum dipanggil. Perhatikan alim ayat ini. Wahai jiwa yang tenang. Kalau kita zikir kita kuat, makanya kenapa kita latih berjalan, berdiri, duduk, berbaring, terus berzikir. Allah tahu mana yang sungguh-sungguh membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Kamu akan dapat apa? Dapat panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa ini enggak dihususkan kita bahas ya? Ayo, ini baca Quran juga. Ini tadarus ini. Ini betul-betul tafakkur tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan langsung kepada jiwa kita ini. Dan itu mempunyai getaran dan terasa dalam kulit hati, itu terasa. Dan bisa dirasakan betapa bahagia. Kebahagiaan itu ketika berada di dalam jiwanya sendiri. Jiwa yang sudah tenang, maka di situ ada kebahagiaan. Orang semua mencari tenang. Di mana letak tenang itu? Gak ketemu. Tenang yang kita rasakan selama hedonisme, materialisme. Ini beda tempat sebenarnya. Kalau engkau mencari ketenangan lewat itu gak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Tapi ketika engkau mencari ketenangan dalam batinmu, tenang itu di dalam batin. Tenang itu dalam hati. Dan itu diberikan oleh Allah, yang dikehendaki saja oleh Allah. Makanya kita ketemu yang dikehendaki saja. Baik, kenapa ini penting? Bagi yang dikehendaki saja. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang dikehendaki saja oleh Allah untuk dibuka, nah itu. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa orang yang dibukakan oleh Allah, yang dikehendaki saja, ayyahdiyahu, dibuka hatinya, yasrah sadrahu. Jadi makna yasrah sadrahu itu enggak gampang. Enggak bisa langsung saya mau coba. Entar dulu. Dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki Allah apa enggak? Siapa yang dikehendaki? Orang yang ingin. Fama yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang diingini oleh Allah, siapa yang diingini? Yang ingin ketemu Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Sampai dikatakan, wahai manusia, engkau telah bersungguh-sungguh kepada Allah, ingin ketemu Allah, famulakih, pasti ketemu. Pasti ketemu, pasti bisa merasakan apa yang dilaksanakan, apa yang dipraktekkan. Maka itu kita harus praktekkan sampai kita merasakan. Jadi kita tekan, kita kunci ya di sini ya. Kita kunci di sini. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, maka irji'i. Nah, perhatikan kalimat irji'i ila rabbiki. Irji itu Allah sendiri yang manggil. Irji'i. Rujuk di sini. Ayo pergi. Pergi menuju Allah sampai kita radiyatan maradiyah. Kamu ridho kepadaku, aku pun ridho kepadamu. Nah, ini
Mari kita coba, ini semua mari kita coba rasakan sendiri oleh kita, kajian gini sampai kita merasakan. Jadi benar, akhirnya kita setiap hari setiap ngaji kitab ini, oh rasa benar ya, saya coba kok jiwaku yang saya pakai. Sampai zikir pun, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, dalam jiwamu, tadarruan dengan tadarru, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, dengan tidak mengeraskan suaramu. Kita baca lirih-lirih dalam hati agar meresap. Baik pagi maupun petang kita laksana seperti itu. Jadi banyak sekali. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa mengharap akan berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Lakukan amal soleh. Jadi banyak pintunya. Yuk kita akan mulai dari buka kitab Madarijus Salikin bab Mukasyafah, Ustaz ya. Coba tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Mukasyafah. Babul Mukasyafah. Makna mukasyafah ini artinya saling menyingkap, atau Allah menyingkap batin orang sehingga orang itu tersingkap batinnya, gitu loh. Sehingga ketemulah batin dan batin, jadi disebut mukasyafah, tersingkap. Jadi kalau Allah menyingkap saya, ini hati saya kotor nih, gelap nih, tiba-tiba dibuka oleh Allah, tersingkap, sehingga bisa pandang-pandangan, sehingga aku bisa melihat Allah berbicara apa dalam batinku, aku bisa menangkap. Itu maksudnya. Ini asal dalil ini asalnya itu diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga pertama Rasul tidak tahu apa-apa, lalu disingkap oleh Allah, maka batin Rasulullah SAW tersingkap, gitu loh. Tadinya kan gelap, tertutup nih. Siapa yang membuka Rasulullah? Allah langsung. Maka disebut mukasyafah. Maka Rasulullah kasyaf. Kasyaf artinya Rasul itu mampu melihat Allah. Keduanya saling melihat, namanya mukasyafah. Bismillah. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kasyafa li'abdihi sallallahu alaihi wasallam. kasyafa li'abdihi sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasyafa, menyingkap dulu kepada li'abdihi sallallahu alaihi wasallam, kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah kasyafa, tampak atau membuka hati Rasulullah, maka disebut kasyaf. Keduanya kasyaf, keduanya menyingkap, maka tersingkaplah keduanya, tampak. Allah melihat hambanya yaitu Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah mampu melihat Allah, disebut mukasyafah. Tersingkaplah yang tertutup tadi, gitu loh. Tersingkaplah sesuatu yang tertutup, yang Rasulullah tadinya tidak melihat. Akhirnya di sini keduanya saling pandang memandang, sehingga keduanya bertahan. Makanya kenapa Nabi begitu kuatnya? Untuk apa? Ketika ia merasakan kasyaf itu, apa yang dirasakan? Dahsyat sekali. Saya kira Rasulullah begitu kuatnya, begitu kokohnya karena ia mampu melihat langsung tanpa perantara, disebut mukasyafah. Ma lam yakshifuhu li ghairihi. Dan kasyaf kepada Nabi itu diberikan dari Allah yang tidak pernah diberikan sebelumnya selain Rasulullah. Jadi khusus ini. Begitu diberikan ke Nabi, Nabi itu rahasia sekali diberikan kepada Nabi. Jadi Allah itu memberikan rahasia, petunjuk yang sebelumnya tidak pernah diberikan. Hanya khusus kepada Rasulullah SAW. Ini tadinya. Wa annal mukasyafah. Wa annal mukasyafah, adapun makna mukasyafah, Muhadatus sirri.
muhadatus sirri, tersingkapnya rahasia, petunjuk. Baina mutabaqinaini. Bainal mutabatina ini antara kedua batin. Jadi batin dan ketemu batin. Jadi alat yang digunakan Nabi batinnya, bukan pandangan matanya, bukan telinganya, bukan pada kepalanya, tetapi ia antara dua batin. Jadi Allah pun menyebut dirinya al-batin. Allah pun mengatakan saya punya batin gitu loh. Saya juga punya penglihatan. Karena aku yang melihat siapapun. Dan batinku menguasai batin semua orang. Jadi Allah memiliki batin. Maka kedua batin. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin mukasyif. Mukasyif itu Allah. Yang membuka batin Nabi. Yang disebut mukasyaf. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Nabi dibuka batinnya oleh Allah. Sehingga tersingkaplah yang tadinya tertutup, sehingga ia tampak. Wahyu itu turun kepada Nabi dengan sangat terang benderang, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Dan kita masuknya kemana? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi yang takwa. Apa namanya kalau bagi orang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sudah dapat ilham takwa, Allah buatkan petunjuk jalan keluarnya, yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluarnya, wa yarzuqhu, sekaligus Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka, tak bisa diduga. Nah, ini kaitannya asal muasalnya tadi petunjuk itu kepada kedua, yaitu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi. Yang sekarang barang siapa yang bertakwa, jadi siapapun dapat. Makanya untuk kita namanya Allahumma alhimni rusdi wakini sarra nafsi. Kita ingin dapatkan ilham, alhimni rusdi, juga sebagai petunjuk. Wakini sarra nafsi, dan lindungi aku ya Allah dari hati yang tertutup, dari hati yang berbuat yang tidak baik. Maka di situ pertahankan di situ. Makanya sini jelas sekali. Istamir. Yuridu, yang diinginkan dari bab mukasyafah ini, annal mukasyafah, sesungguhnya mukasyafah, saling tersingkapnya batin dan batin tadi, kedua batin tadi. itla'u ahadil mutahabbaini. Itla', muncul keduanya, Al-mutahabbaini, yang saling mencintai al-mutasafaini sahibahu, dan saling mencintai dan memberikan kelembutan batin. Jadi cinta yang penuh kelembutan atas keduanya. Jadi ketika sudah muncul, maka kenapa ini penting? Makna ini semua batin semua. Pertama, yang dicintai mutasafaya ini yang mempunyai kelembutan, soft, hatinya dan batinnya, maka terasa. Makanya ketika menghadap Allah, gunakan cinta, gunakan rasa kelembutan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudubi wal asal. Sebut nama Allah dalam batinmu sampai terasa apa? Summa talinu, kelembutan. Juluduhum wa qulubuhum, sampai merasakan kelembutan batin itu. Maka di sini engkau mampu menyingkap mukasyafah itu. Itu maksudnya. Istamir. ala batini amrihi, Ala batin amrihi, atas batin yang ada urusan itu wa sirrihi. dan rahasia. Jadi Allah itu memberikan petunjuk rahasia kepada batin manusia yang penuh rahasia secara khusus gitu. Makanya ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang telah disingkap oleh Allah. Makanya disebut mukasyafah, disingkap oleh Allah batinnya, ia mampu menangkap petunjuk itu dan urusannya, yaitu batinul mukasyif wal mukasyaf.
Qauluhu muhadatus sirri. Dikatakan qauluhu muhadatus sirri, saling memberikan rahasia. Ay taraddudus sirri. Ay taraddudus sirri, yaitu diulang-ulangnya rahasia itu, getaran itu. Jadi sir itu makanya disebut rahasia. Taraddudus sirri maknanya berulang-ulangnya getaran rahasia tadi itu. Getaran itu bisa dirasakan. Allah itu kalau memberikan sesuatu kepada diri kita melalui getaran. Maksud taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit dan hati orang yang takut kepada Allah. Juga informasi kepada Rasulullah, kepada setiap manusia itu dikasih getarannya. Kita menangkap getaran ilahi. Kita mampu menangkap petunjuk ilahi dengan sangat cepat ke dalam batin kita melalui getaran. Makanya taqsyairu artinya getaran. Muhadatus sirri, petunjuk rahasia. Rahasia dibawa oleh fayahmilu sirnya. Maka dibawanya sirnya itu dibawa oleh Allah, sir itu kepada hambanya. Sehingga sir rahasia tadi itu ditangkap oleh sang hamba. Dan sang hamba langsung paham menangkapnya. Sebagaimana fafahamnaha Sulaimana. Maka difahamkan oleh Allah Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaimana. Namanya ifham. Untuk Nabi Sulaiman namanya ifham. Fafahamnaha Sulaimana. Maka diberi paham Sulaiman itu. Paham itu apa sih? Gak ada tulisannya, gak ada hurufnya. Fafahamnaha Sulaimana. Kemudian untuk kita apa? Fa'allahumma alhimni, beri aku ilham. Sama dengan fafahamnaha Sulaimana. Allahumma alhimni, beri aku ilham. Apa itu ilham? Muhadatus sirri bainal mutabatinaini, memberikan petunjuk keduanya. Muhadatus sirri, yaitu petunjuk rahasia yang diberikan kepada hambanya. Dan langsung sang hamba itu fafahamnaha, langsung ia paham langsung atas petunjuk itu. Mustamir. Ala wajhil altaf. Atas kelembutan Wal mawaddah. dan kasih sayang. Bentuknya apa sih? Atas kelembutan dan kasih sayang. Makanya kenapa digunakan ala wajhil altaf wal mawaddah, atas kelembutan dan kasih sayang. Kenapa ini yang dipakai? Memang ilham itu bentuknya seperti itu. Bentuknya bukan suara, bentuknya bukan huruf, bukan rabaan, bukan pikiran, tapi terasa di sini diturunkan cinta dan kasih sayang. Warhamni, suatu berikan rahmat, rasa cinta itu deh. Makanya yang dikatakan petunjuk itu muncul karena cinta. Rasa cinta itu seperti rasa cinta. Petunjuk itu jelasnya seperti rasa cinta, mawaddah, warahmah, dan seperti rahmat. Maka kata Nabi, "Iltanimu du'a inda riqati fa innaha rahmah." Segera berdoa ketika ada kelembutan hati. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada sakinah di situ. Sakinah itu bentuk petunjuk yang sangat jelas yang bisa dirasakan oleh hati kita sendiri. Bismillah. Qauluhu baina mutabatinaini. Qauluhu bainal mutabatinaini Ya'ni bil mutabatinaini. yakni bil mutabatinaini. Qauluhu bainal mutabatinaini dikatakan antara dua batin, yakni Bil bil mutabatin. mutabatinaini. Dikuatkan di sini. Dengan apa? Dengan dua batin. Batinul mukashifi wal mukashaf. Batinul mukashif wal mukashaf. Batinnya Allah sebagai pembuka batin dan batin seorang hamba yang dibuka oleh Allah. Ini kunci yang harus kita pegang. Oh, di sini rupanya letaknya itu. Dan ini tidak pernah dibahas oleh kita semuanya ini. Ini menjadi asing yang seharusnya ini yang diinginkan oleh kita semuanya.
Fungsi sholat itu ketika berdiri hadapan Allah kan minta ini sebenarnya. Fungsinya sholat berdiri di hadapan Allah, berbincang-bincang, yukhatibu rabbah. Perbincangan antara hamba dan Allah itu menggunakan apa? Batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin Allah membuka batin orang atau jamaah atau kita semuanya, sehingga kita tersingkap batinnya Allah itu dan mampu menangkap petunjuk itu dengan jelas tanpa ragu-ragu. Sambil fayahmilu sirra kullun minhuma ilal akhir. Fayahmilu sirru kullu minhuma ilal akhir. Maka fayahmilu, ia membawa sirnya keduanya minhuma ilal akhir. Maknanya gini, Allah membawa rahasia petunjuk kepada hambanya disebabkan sang hamba memohon petunjuk. Gitu lah. Sang hamba minta petunjuk, fayahmilu sirra minhuma ilal akhir, maka Allah memberikan petunjuk kepada yang lainnya, maksudnya orang lain atau orang kita, dan sang hamba pun menyampaikan keinginannya sehingga Allah membawa sir itu. Sang hamba menjadi paham atas apa yang diberikan sir itu kepada dirinya. Itu maksudnya. Saya ulang lagi. Ulang dalilnya, Ustaz. Fayahmilu sirra. Fayahmilu sirra, maka Allah membawa sirnya. Kullun minhuma ilal akhir. Setiap keduanya itu kepada yang lain juga. Artinya ketika Allah membawa sir, membawa berita, misalkan Allah membawa petunjuk kepada sirnya seorang manusia, dan Allah dan manusia membawa sirnya berupa permintaan ilal akhir, dan sang hamba pun memohon kepada Allah atas apa yang diinginkan, dan Allah pun membawa hadiah tadi. Allah sudah bawa pengkabulannya kepada sang hamba. Nah, ilmu ini sebenarnya ada di dalam sholat. Kenapa belajar sholat tidak belajar bab ini dulu sekaligus? Kenapa ini padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau ya Allah saya mengabdi kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah minta tolong. Lewat apa Engkau tahu Allah menolong kita? Lewat muhadatus sirri bainal mutabatina ini. Lewat petunjuk yang dibawa Allah kepada sang hamba yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kitab ini disebut oleh Ibnu Qayyim manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tebalnya segini nih. Ini kitab hanya membahas Madarijus Salikin, ini membahas bagaimana langkah-langkahnya seorang salik yang ingin ketemu Allah, lalu ia mendapatkan manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya cuma di situ. Manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu bagaimana kitab ini menjelaskan tentang manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya di situ nasta'inu, minta tolong. Minta tolong kepada Allah itu melalui apa? Maka Allahumma alhimni rusydi, pakai ilham. Pakai ilham. Bab itu kita enggak bahas, khusus bab ilham. Bab mukasyafa, tersingkap setelah ilham diberikan, maka terjadilah mukasyafa, engkau mampu menangkap petunjuk dari kelembutan Allah yang diberikan kepada hati kita sehingga kita bisa menangkap itu semuanya. Istamir. Kama yahmilu ilaihi hadiyatahu. Kama yahmilu ilaihi hadiyatahu. Sebagaimana ia membawa
sebagai kama yahmilu ilaihi, sebagaimana ia membawa hadiah ilaihi kepadanya, hadiyatahu, sebagai hadiah. Jadi petunjuk itu seperti Allah membawa hadiah kepada sang hambanya, yang sang hamba membawa hadiah. Hadiah itu maknanya gini, sang hamba jika bawa hadiah dengan rasa cinta datang kepada Allah, ya Rabb tolong saya. Dia sampaikan keluhan batinnya kepada Allah, lalu Allah memberikan kasih sayangnya berupa hadiah ke dalam hati dia, disebut hidayah, maka dibukalah hatinya dan dia bisa paham apa yang dibawa oleh Allah kepada hatinya sebagai petunjuk rusdi. Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, beri aku ilham untuk sebagai petunjuk hatiku. Wa qini sarra nafsi, lindungi aku dari keburukan hatiku. Itu yang dipakai. Makanya ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ yang kita mesti bahas lebih dalam lagi, dan itu sudah sangat cukup sebenarnya. Ini sudah mulai tersingkap seharusnya. Jadi bukan kajian biasa. Balik lagi saya mengatakan bukan kajian biasa. Artinya bukan kajian biasa maksudnya begini, gak hanya baca saja gitu loh. Tapi ayo kita rasakan setiap ayat tadi itu, setiap kajian tadi itu bicarakan hati kita. Keadaan hatiku begini, lalu Allah begini, keadaan batinku begini, Allah begini, begitu terus. Ya kan? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan aku berzikir pada Allah hatimu tenang, begitu. Jadi selalu begitu. Makanya suratnya ada dua itu. Surat Al-Mu'minun dan surat Al-Munafikun. Oh, suratnya orang Al-Mu'minun itu begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau surat Al-Mu'minun diterangkan di situ. Sesungguhnya orang beriman itu ketika disebut nama Allah, ya orang mukmin, bergetar hatinya. Surat Al-Munafikun apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada dua itu, munafikun dan mukminun. Jadi orang munafik berdiri salatnya terasa malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ia tidak zikir kecuali sedikit saja. Nah, jelas itu Quran itu menceritakan diri saya, diri kita semua ini. Ini terang sekali. Ya. Tidak, simpulkan Ustaz. Terus masih ada. Fayasri sirra kullin minhuma ilal akhir. Fayasri sirra minhuma kullu minhuma. Fayasri sirru kullin wahidin minhuma ilal akhir. Maka ia berjalan sirnya setiap keduanya Ilal akhir. Ilal akhir, kepada yang lain. Jadi fayasri, maka berjalan sirnya keduanya itu ilal akhir, kepada yang lainnya. Allah membawa getaran rahasia itu. Jadi Allah itu sudah membawa getarannya, membawa petunjuknya kepada hati orang yang dituju. Dan sang hamba itu juga punya getaran memohon sampai ia mampu menangkap getaran itu. Kenapa saya gunakan getaran agar gampang saja? Getaran itu maksudnya kita bergetar, disebut nama Allah, getaran. Ini getaran. Kenapa saya gunakan kalimat getaran? Karena nggak ada bahasanya. Cinta digunakan getaran, getaran cinta, getaran rasa, bahkan getaran amarah, getaran semua. Getaran itu kan bergetar, bergetar. Dan di sini bergetar, menggigil kulit saya. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar sekujur tubuhku, kulitku gemeteran gitu. Sampai Rasulullah mengatakan manik sa'ar rajidul abdi tahatat anhu dunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati waraqwa. Barang siapa yang bergetaran, menggigil, taqsya'irru, jadi manik sa'ar rajidul abdi, jildun disebutnya jildun. Barang siapa yang bergetar kulit orang yang takut kepada Allah, tahatas anhu dhunubu, maka seketika itu dosa-dosa kita berguguran sebagaimana dedaunan pada pohon yang kering dan lapuk sehingga rontok semuanya. Nah itu, jadi menggunakan kalimat getaran. Nah ini penting kita pelajari lagi sampai kita kaji.
Boleh kita ulang-ulang ini, ilmu ini, boleh diulang-ulang, besok kita ulang lagi sampai kita paham betul. Karena nggak bisa, ilmunya itu saja sudah, sholat ya itu aja sudah. Tapi di situ dalamnya itu getaran cinta itu menggelora yang terus-terus kita rasakan. Kita ingin membedakan mana orang yang tertutup dan yang terbuka, itu aja. Istamir. Wa idza balagal 'abdu Wa idza balagul 'abdu, apabila sampailah seorang hamba fi maqamil ma'rifah sampai makom ma'rifat ila haddin pada satu batasan, ila haddin, ka'annahu yutali'u, sampai seperti ia yutali'u, ia mampu tersingkap melihat ma ittasafa bihi rabbu, apa yang tersingkap kepada Tuhannya, min sifatil kamal, yaitu sifat kamal, sifat kesempurnaan, wa na'util jalal, dan sifat keagungan Allah itu tampak. Jadi bagi orang makrifat ditampakkan sifat Allah itu langsung, dan sifat jamal Allah dan keagungan. Makanya orang kuat berdiri lama karena tampaklah sifat-sifat Allah terhadap diri manusia, dan ia tidak kuat hatinya, dia bisa lunglai. Yakhiruna lil adhkan yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Gak kuat. Begitu sifat jalal Allah ditampakkan kepada manusia, ia tidak kuat, lunglai. Kenapa? Kenikmatan yang paling nikmat ketika ia berdiri di hadapan Allah. Tapi hati manusia tak mampu berdiri, lunglai. Yakhiruna lil adqan yabkuna, sampai ia menangis, lunglai dia. Kharru sujjadan wa bukiya, sampai ia tersungkur sujud lalu ia menangis, lunglai. Ya Allah, ilmu yang begitu bagus yang mesti kita pelajari betul. Kembali lagi, ini bukan karangan saya. Kami membacakan dan mencoba juga merasakan. Ternyata antara kita yang membuka kitab lalu kita langsung kita rasakan dalam hati kita, juga sama ketika baca Quran. Antara diri kita dan Al-Quran yang kita baca berkaitan langsung ke hati kita, nasihat itu langsung ke batin terdalam kita. Quran itu bicara langsung batin saya pribadi. Oh, saya munafik. Makanya tidak bisa dibahas berduaan, bisa berantem dan bisa tidak mengaku atau saling tidak mengaku. Tapi kalau kita balil insanu ada nafsihi basirah, tetapi dalam dirimu ada basirah yang mengatakan selalu mengaku. Basirah itu selalu mengaku. Buka ayatnya. Oh, ternyata hatiku tak bergetar. Ya, itu saya. Oh, ternyata saya gelisah terus. Oh, itu saya. Oh, ternyata loh, ketika dibaca Quran hatiku kok menggigil, lalu takut, dan besok hari ini juga saya tidak berani maksiat. Itu hati saya sendiri yang mengatakan begitu. Aku tidak akan maksiat lagi. Kenapa? Setelah ku lihat alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihatku di saat berdiri salat. Allah melihatku saat rukuk. Allah melihatku di saat sujud. Dan Allah melihatku di saat saya jalan pagi, saat di kantor, saat menuju tidur, bahkan saat saya menuju bangun dari tidur dan berjalan kaki, olahraga. Allah melihatku terus. Siapa yang tidak ingin orang seperti ini? Itulah keinginan saya pribadi dan keluarga saya. Semua mudah-mudahan bisa merasakan ilmu ini dan bisa menggetarkan hati. Betapa enaknya. Karena ini, kenapa kita nggak mampu lagi? Karena capek. Karena tidak gunakan hati. Kalau gunakan hati, petunjuk dalam batin, itu nikmat. Serius, ini nikmat sekali. Sampai terasa tenang, itu ada betul gitu loh. Kita sudah mencoba menerangkan tentang gelisahan hati kita. Kita juga percaya ketika Anda mengatakan saya gelisah, saya percaya. Saya nggak tahu, kan gaib gelisah itu. Saya sedih, saya kasmaran, kan gaib semuanya. Saya boleh percaya.
Kenapa ketika ada mengatakan hatiku tenang, hatiku benar-benar hatiku lapang, itu kan batin juga. Yang perbandingannya bisa kita rasakan semuanya. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semuanya. Hari ke berapa nih saat sekarang ini? Ke-11 ya, hari ke-11. Mudah-mudahan sini semakin terang ya. Semakin terang, makanya ilmu saya sengaja pakai ilmu yang ini dulu. Ilmu yang betul-betul batin semua, sama dengan puasa batin semua yang kita gunakan sekarang. Sehingga harus dibuka, harus dibongkar semuanya itu. Nggak usah takut-takut, kitabnya ada. Dan insya Allah di sini akan dibawa oleh Madarius Salikin, kemudian Al-Usul fi Shalah, kemudian kitab tafsir Al-Baghawi sebagai landasan kita. Dan langsung kita praktekkan dalam hati kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.